Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, NIM 9040010109 dari kelas akuntansi C. Baik, kali ini saya akan membuat daftar rekening dan pencatatan jurnal umum. Baik, pertama-tama kita membuat tabel persamaan akuntansi. Perusahaan Yoki Komputer. Di bawahnya persamaan akuntansi. Di bawahnya lagi ada periode Oktober 2012. Di bawah periode Oktober 2012 ada aset. Di bawah aset ada transaksi. Di sampingnya transaksi ada kas. Setelah di sampingnya lagi ada piutang usaha. Di sampingnya lagi persediaan. Di sampingnya persediaan ada peralatan. Setelah itu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Jadi kita tulis kewajiban. Di bawahnya kewajiban ada utang usaha. Setelah kewajiban ada ekuitas pemilik. Di bawahnya ekuitas pemilik ada modal dan keterangan. Setelah itu kita memperbaiki susunan tabelnya. Kita klik format, kolom Windows. Sini kita tulis 12. Setelah itu, perusahaan Yoki Komputer diklik sampai K dan klik marker and center. Begitu juga di bawahnya, persamaan akuntansi. Setelah itu, aset klik sampai ekuitas pemilik, diklik, dan di form ada tanda begini, diklik, dan all border, dipilih all border. Sorry, ada kesalahan. Dipilih all border. Begitulah, dan aset kita klik sampai H dan marge and center untuk memperbaiki kolom dan tabelnya. Dan kita beri warna agar ada perbedaan. Setelah itu, memasukkan transaksi pada perusahaan Yoki Komputer. Yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2012, ia menginvestasikan uang tunai sejumlah 65 juta ke dalam bisnis tersebut. Berarti, kas bertambah 65 juta. Dan modal juga bertambah 65 juta. Setelah itu, kita klik, kita blok, dan kita klik koma pada number untuk mengubah tulisan angka. Setelah itu, keterangannya yaitu investasi. Transaksi kedua, membeli peralatan sebanyak 15 juta. Berarti kasnya berkurang 15 juta. Kas berkurang 15 juta. Dan peralatan 15 juta. Setelah itu klik kembali dan klik koma pada number. Setelah itu, keterangannya yaitu membeli peralatan. Kita kasih lebar
supaya tulisannya kelihatan. Dan setelah itu jumlahkan transaksi pertama dan kedua untuk mengetahui saldo sementara pada perusahaan joki komputer. Caranya yaitu sama dengan sum tanda kurung, kita blok dua transaksi di atas dan balas kurung, enter. Untuk memudahkan kita blok kanan agar jumlahnya langsung kelihatan. Transaksi ketiga, dan jika mau membedakan saldo sementara, kita bisa membedakannya dengan warna. Kita pilih ini. Kita lanjut transaksi ketiga. Kita masuk transaksi ketiga, yaitu membeli persediaan sebanyak 12 juta. Kemudian dibayar bulan depan, berarti utang persediaan 12 juta dan utang usaha ada 12 juta. Kita klik lagi dan keterangannya utang usaha persediaan. Dan kita jumlah lagi sama dengan sum dan kurung, kita klik enter. Kita dan diklik dan ditarik ke kanan sampai modal, dan jumlah akan kelihatan, saldo sementara akan kelihatan. Kita beri warna. Transaksi keempat, mendapat pendapatan jasa sebanyak 3.400.000 di kas 3.400.000 dan di modal juga 3.400.000. Di sini keterangannya mendapat pendapatan jasa sebanyak 3.400.000 dan di kas bertambah 3.400.000. Keterangannya yaitu mendapat pendapatan jasa. Setelah itu kita klik lagi kita jumlahkan lagi dalam kurung, klik 2 kali, balas kurung, enter. Setelah itu kita klik sampai keterangan, sampai modal. Setelah itu kita ubah warnanya. Lanjut ke transaksi kelima. Transaksi kelima yaitu membayar beban iklan sebanyak 2.500.000. 2.500.000 ditulis di kolom modal. 2.500.000. Setelah itu tetapi dibayar nanti termasuk utang usaha sebanyak 2.500.000. Keterangannya beban iklan. Kita jumlah
sama dengan sum dalam kurung, klik 2 kolom di atasnya, balas kurung, enter, dan klik lagi sampai modal, dan warnai. Transaksi ke-6, pendapatan jasa sebanyak 12 juta ditulis di kolom modal. Dibayar tunai sebanyak 4 juta di kas. Sedangkan masuk di piutang usaha adalah 8 juta. Dan kita jumlahkan kembali. Dan yang sampai lupa menulis keterangannya yaitu pendapatan jasa. Sama dengan sum, kita klik kanan dalam kurung, kita blok 2 kolom di atasnya, balas kurung sama dengan, dan klik lagi sampai modal, dan warnai. Masuk ke transaksi ke-7, membayar beban sewa berkurang sebanyak 2.800.000. Kita tulis di kolom modal. Di 2.800.000 yaitu beban sewa. Keterangannya beban sewa. Yang kedua, kemudian berkurang 3.500.000 keterangannya beban gaji karyawan. Berkurang lagi 1.700.000 keterangannya beban listrik. Sedangkan semua yang diketik di kolom modal, dan kas berkurang sebanyak 8 juta. Kita klik lagi dan kita jumlahkan. Sama dengan sum dalam kurung, kita klik 3 kolom di atasnya dan balas kurung. Kita klik 4 kolom di atasnya, dengan sum dalam kurung, enter, dan kita klik lagi sampai modal. Kita geser sampai modal untuk mengetahui jumlah saldo sementara. Kita warnai dan masuk ke transaksi ke-8. Transaksi ke-8, utang usaha pada kas. Perusahaan membayar utang usaha, berarti utang usaha berkurang 2.500.000. Utang usaha berkurang 2.500.000 dan kas juga berkurang sebanyak 2.500.000. Kita tulis utang 2.500.000, kita tulis di utang usaha 2.500.000 dan di kas berkurang 2.500.000. Kita klik lagi, klik number pada koma pada number, keterangan membayar utang usaha. Setelah itu dijumlah kembali, enter,
sampai modal dan kita warnai. Transaksi ke-9. Mendapat kas dari pelanggan karena pelunasan piutang sebanyak 5 juta. Jadi, kas bertambah 5 juta dan utang usaha piutang usaha berkurang 5 juta. Kita klik keterangannya, pelunasan piutang. Dan jumlahkan kembali. Kita klik 2 kolom di atasnya dan garis kurung, enter. Klik lagi sampai modal dan warnai. Masuk ke transaksi akhir, yaitu ke-10. Mengambil kas di kolom kas diketik di kolom modal berkurang 4.900. Dan kas juga berkurang sebanyak 4.900. Dengan keterangan prive. Setelah itu dijumlahkan kembali, zoom dalam kurung, klik 2 kolom di atasnya dan balas kurung, enter. Dan kita klik lagi ke kanan sampai modal. Kita warnai. Inilah transaksi pada 10 transaksi pada perusahaan joki komputer. Setelah itu kita totalkan. Totalnya yaitu kita jumlahkan semua kas, piutang, persediaan, peralatan, termasuk aset. Sini kita sama dengan zoom, kita klik ini sampai jumlah peralatan dan kita balas kurung. Hasilnya 77 juta. Dan modal, kewajiban tambah ekuitas pemilik, aset sama dengan kewajiban dan ekuitas pemilik. Jadi kita jumlah pada utang usaha sama dengan zoom, balas kurung, kewajiban dalam utang usaha ditambah ekuitas pemilik yaitu modal. Jadi kita klik ini dan balas kurung, enter. Inilah hasil terakhir dari persamaan akuntansi, yaitu totalnya 77 juta dan memiliki keseimbangan yang sama, yaitu 77 juta. Dan setelah itu, setelah membuat persamaan dasar akuntansi, kita buka sheet kedua untuk membuat laporan laba rugi. Pertama-tama kita menulis kembali nama perusahaan Joki Komputer. Di bawahnya nama laporan, yaitu laporan laba rugi. Di bawahnya lagi periodenya, yaitu periode 31 Oktober 2012. Di bawahnya kita mulai menulis pendapatan.
pendapatan. Karena pendapatan pada set 1 hanya pendapatan jasa, maka kita hanya menulis pendapatan jasa saja. Setelah pendapatan jasa, kita menulis beban-beban. Kita menulis semua beban yang ada. Pertama, beban iklan. Kedua, beban sewa. Ketiga, beban gaji karyawan. Keempat, beban listrik. Di bawah dan setelah itu di bawah beban listrik ada total beban. Total beban. Di bawahnya lagi ada laba bersih. Laba bersih. Pendapatan jasa itu berjumlah 15.400.000. Kita perbaiki dulu. Dan jumlah beban iklan yaitu beban iklan dikurang yaitu 2.500.000. Beban sewa dikurang 2.800.000. Dikurang beban gaji karyawan yaitu 3.500.000. Dan dikurang beban listrik sebanyak 1.700.000. Setelah itu kita ubah angka yaitu dengan klik koma nomor pada koma pada number untuk mengubah jumlah angka pada tabel. Di sini kita garis bawahi. Setelah itu kita jumlahkan. Jumlahkan semua beban-beban yang ada. Sama dengan sum dalam kurung, kita klik beban iklan sampai beban listrik dan balas kurung, enter. Setelah itu di sini kita kasih pindah di sini. Karena tadi ada kesalahan. Setelah itu, kita garis bawahi lagi ini dan kita jumlahkan pendapatan jasa dan total beban. Sama dengan sum, kita blok dan balas kurung, enter. Dan inilah hasil akhir dari laporan laba rugi, laba bersihnya yaitu 4.900.000. Kita tebalkan, kita garis bawahi dan tebalkan. Setelah itu kita membuat tabel. Tabelnya kita pilih font gambar ini dan kita pilih outside border. Dan kita juga memperbaiki, kita klik perusahaan Joki Komputer, kita klik marque and center dan di bawahnya juga.
itulah hasil laporan laba rugi untuk perusahaan Joki Komputer. Setelah membuat laporan laba rugi, kita masuk ke sheet 3 untuk membuat laporan perubahan ekuitas. Pertama-tama kita menulis lagi kembali nama perusahaan. Perusahaan Joki Komputer. Di bawahnya ada nama laporan, yaitu laporan perubahan ekuitas. Di bawahnya lagi ada periodenya, yaitu periode 31 Oktober 2012. Di bawahnya ada modal awal. Setelah modal awal ada ditambah dengan investasi dan laba bersih yang tadi ada di laporan laba rugi. Setelah itu dikurangi dengan nilai, dikurangi dengan price. Dan terakhir ada modal akhir. Kita perbaiki dulu supaya memuat. Setelah itu kita masukkan angkanya. Di modal awal kita beri nilai 0 karena kita tidak mengetahui modal awalnya. Tulis 0. Setelah itu dan jumlah investasi sebanyak 65 juta. Laba bersih yang tadi sebanyak 4.900.000. Setelah itu kita ubah. Setelah itu jumlahkan investasi dan laba bersih. Kita garis bawahi dulu. Ini kita pilih bottom border. Kita tulis sum sama dengan sum. Kita klik 2 di atas investasi dan laba bersih dan kita balas kurung, enter. Kita tulis sum. Enter. Setelah itu kita kurangi dengan nilai price. Nilai price di sini ada 4.900.000. Kita kurangi dan kita ubah dan jumlahkan dengan nilai hasil dari investasi ditambah laba bersih tadi. Kita garis bawahi dulu dan kita jumlahkan. Sum. Kita tulis, maaf ada kesalahan di sini, sebenarnya kita tulis 4.900.000 dikurangi 4.900.000. Dan kita jumlahkan 69.900.000 dengan 4.900.000 untuk mengetahui modal akhirnya. Sama dengan sum. Kita klik ini, balas kurung, enter. Inilah modal akhir dari laporan perubahan ekuitas dari perusahaan Joki Komputer. Kita tebalkan.
dan kita beri tabel. Kita juga memperbaiki nama judul untuk memperbagus tabel. Kita klik ini kayak seperti pada laporan laba rugi yang tadi. Setelah kita membuat laporan perubahan ekuitas, kita akan membuat laporan posisi keuangan. Pertama-tama kita tulis lagi judul atau nama perusahaan. Perusahaan Joki Komputer. Di bawahnya laporan posisi keuangan. Di bawahnya lagi ada periode 31 Oktober 2012. Di bawahnya itu ada aset. Aset terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan. Di bawahnya peralatan ada total aset. Total aset. Di bawahnya itu di bawah aset ada ekuitas. Ekuitas terdiri dari modal. Di bawah ekuitas ada liabilitas. Terdiri dari utang usaha. Di bawahnya itu utang usaha ada total ekuitas dan liabilitas. Setelah itu kita tebalkan aset, ekuitas, liabilitas, total aset, dan total ekuitas dan liabilitas. Setelah itu kita masukkan nilai yang ada. Kas sebanyak 47 juta. Piutang usaha ada 3 juta. Perlengkapan ada 12 juta. Dan peralatan ada 15 juta. Setelah itu kita jumlah total aset yang ada. Kita garis bawahi dulu dan kita jumlah. Sum dalam kurung, kita klik ini sampai kas sampai peralatan dan balas kurung. Jumlahnya yaitu 77 juta. Di modal terdapat 65 juta. Di liabilitas terdiri dari utang usaha ada 12 juta. Kita jumlahkan modal, total ekuitas dan liabilitas yaitu modal dan utang usaha. Sama dengan sum, kita klik ini dan balas kurung, enter. Jumlah total aset harus sama dengan total ekuitas dan liabilitas. Itulah laporan posisi keuangan. Kita ubah ini supaya lebih bagus. Dan kita kasih tabel yaitu outside border. Selanjutnya setelah membuat laporan posisi keuangan, kita membuat laporan arus kas. Laporan arus kas pertama, kita kembali menulis nama perusahaan. Perusahaan Joki Komputer. Di bawahnya nama laporannya itu laporan arus kas. Di bawahnya periode 31 Oktober
2012. Arus kas terdiri dari 3. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pendapatan. Kedua, penerimaan kas dari piutang usaha. Yang ketiga, penerimaan kas untuk beban-beban. Di bawahnya itu ada kas bersih yang diberikan oleh aktivitas operasi. Setelah arus kas yang kedua, ada arus kas dari aktivitas investasi. Terdiri dari pembelian peralatan. Arus kas yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Dan terdiri dari investasi oleh pemilik, dan penarikan oleh pemilik. Setelah itu ada kenaikan kas bersih, di bawahnya kas di awal periode, dan kas di akhir periode. Kita perbaiki dulu. Setelah itu, kita masukkan nilainya pada penerimaan kas dari pendapatan, yaitu 7.400.000. Penerimaan kas dari piutang usaha terdiri dari 5 juta. Dan dikurang penerimaan kas untuk beban-beban sebanyak 10.500.000. Setelah itu kita jumlahkan. Setelah itu kita ubah dulu dan kita jumlahkan. Sum balas kurung. Inilah kas bersih yang diberikan oleh aktivitas operasi, terdapat sebanyak 1.900.000. Setelah itu kita menulis arus kas dari aktivitas investasi, yaitu pembelian peralatan dikurangi 15 juta. Setelah itu, kita juga hitung investasi oleh pemilik sebanyak 65 juta. Kita memperbesar sedikit. Dan penarikan oleh pemilik
dikurangi penarikan oleh pemilik yaitu atau price yaitu 4.900.000. Kita ubah dan kita jumlahkan pada arus kas dari aktivitas pendanaan sama dengan sum, kita klik ini dan baris kurung. Setelah itu kita semua jumlahkan hasil dari kas bersih yang diberikan aktivitas operasi, pembelian peralatan, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Kita jumlahkan semua untuk mengetahui kenaikan kas bersih. Hasilnya yaitu 47 juta. Kas di awal periode bernilai 0 atau tidak ada. Setelah itu, jika kita ingin mengetahui kas di akhir periode, kita jumlahkan kenaikan kas bersih dan kas di awal periode. Kita garis bawahi dulu dan kita jumlahkan. Sum hasilnya 47 juta. Kita tebalkan. Inilah laporan arus kas dan kita akan memperbaiki dulu judulnya. Dan kita beri tabel. Inilah laporan arus kas. Itulah tadi dari persamaan dasar akuntansi, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Itulah tadi hasil dari jawaban saya. Terima kasih.